pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Adik-adik juga sudah siapkan Alkitab sama persembahannya sekalian? Oke, kalau sudah siap, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Yesus sayang padaku, ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan dengan sikap doa, ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan mau pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Ampuni salah dosa kami, layakkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah berdoa bersama-sama. Kasihlah undang pagi berdiri. Ya, kita akan pujikan satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Adik-adik masih ingat ya lagunya ya? Kita nyanyikan dengan gerakan, ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyikan sekali lagi, ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, adik-adik, kalau matahari bersinar terang, nah, Tuhan Yesus juga menginginkan kita bersinar terang, ya, seperti matahari. Kita pujikan pujian Yesus menginginkan daku, ya. Yesus menginginkan
Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyikan bait yang kedua ya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur 97 ya. Kita akan membaca Mazmur 97 ayat 11 sampai 12 ya. Sudah dapat semua? Mazmur 97 ayat 11 sampai 12 kita baca sama-sama ya. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan memujikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh berbuah lebat. Tuhan Yesus tolonglah. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh berbuah lebat. Tuhan Yesus tolonglah. Ku ingin bertumbuh berbuah lebat. Tuhan Yesus tolonglah. Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Elva. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat-sehat? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kak Elva bertemu dengan adik-adik dari kelas Tanggung. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Elva ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan dirinya. Mari kita berdoa dulu. Pertama apa? Lipat tanganmu, 2 tutup matamu, 3 tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa berkumpul untuk beribadah dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu, adik-adik yang mendengar firman, biar Tuhan tolong agar kami semua bisa mengerti dan memahami arti firman Tuhan. Berkati juga kakak-kakak lain yang membawakan firman hari ini. Tuhan mampukan agar bisa membawakan firman dengan baik, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan bisa disampaikan kepada adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, catatan ke Alfa banyak ya. Hari ini kita akan baca dari Perjanjian Baru, Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai 16.
Rafa kasih waktu 10 detik untuk membuka firman Tuhan. Oke, adik-adik yang hebat pasti sudah dapat ya. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16 demikian bunyinya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Adik-adik pasti sudah sangat sering ya beberapa kali mungkin ya mendengar atau membaca firman yang berjudul Garam Dunia dan Terang Dunia. Adik-adik juga mungkin udah, Kak Elva, aku udah paham kok tentang firman ini. Oke, nggak apa-apa, tapi kita semakin belajar supaya kita semakin paham ya. Pernah nggak sih adik-adik makan makanan atau mama masak tapi lupa pakai garam? Pernah nggak? Atau makan di restoran atau di mana yang mereka lupa masukin garam? Rasanya gimana? Rasanya hambar, nggak enak kan? Makanan yang tidak pakai garam itu pasti hambar ya. Kemudian yang kedua, adik pernah nggak tiba-tiba lagi di rumah terus mati lampu, mati pet, jadi mati gelap gulita, pernah nggak? Kakak pernah. Jadi suatu hari tuh Kakak tuh lagi tidur, tapi tidurnya udah kesorean gitu kan, sekitar jam 5 gitu Kakak tidur karena kecapean pulang kuliah. Terus gak lama setelah Kakak tidur, Kakak kebangun. Waktu kebangun itu Kakak buka mata, Kakak itu sesak nafas. Karena apa? Itu ruangan semuanya gelap, gak ada cahaya sedikit pun. Tutup mata dan buka mata sama aja gelapnya, bayangin. Jadi gelap gulita yang gak ada sama sekali terang. Terus kayak ngerasa kayak mau tercekik atau sesak nafas karena kita nggak bisa lihat apa-apa gitu kan, ketakutan juga. Baru bangun terus gelap. Jadi Kakak megang-megang samping tempat tidur, untung dapat handphone. Jadi Kakak langsung nyalain handphone, ada cahaya dari handphone. Jadi puji Tuhan ada terang dan lega, akhirnya bisa nyari lilin, nyari apa gitu ya. Padahal cuma terang dari handphone aja itu sudah sangat-sangat melegakan, sangat-sangat membantu untuk bisa melihat yang lain. Itu kalau tidak ada terang, tidak ada cahaya ya. Nah, terkait dengan bacaan kita hari ini, garam dunia dan terang dunia. Jadi pada saat ditulis kitab Matius ini, itu pada saat itu terjadi di mana pemerintahan Kekaisaran Romawi. Pada saat pemerintahan itu ada strata-strata kehidupan. Jadi ada yang strata yang tinggi, orang-orang bangsawan, pejabat dan lain-lain. Terus turun sampai yang paling bawah, rakyat jelata. Nah, pada saat itu rakyat jelata atau rakyat biasa, mereka itu sering mendapat ketidakadilan, penindasan dari orang-orang yang stratanya lebih tinggi. Sehingga saat Tuhan Yesus berkhotbah, ada yang namanya khotbah di bukit. Nah, Matius pasal 5 ini judulnya ucapan bahagia ya. Ya, salah satunya yaitu perumpamaan tentang garam dunia dan terang dunia ini. Jadi memang ucapan bahagia ini dimaksudkan Tuhan Yesus saat itu supaya
bisa memberikan penghiburan ya untuk orang-orang yang tertindas, orang-orang masyarakat yang tertindas. Salah satunya itu garam dunia dan terang dunia. Nah, pertanyaannya, adik-adik yang sudah kelas tanggung ini pasti kritis sekali ya. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan Yesus harus memberikan perumpamaan tentang garam dan terang? Kenapa nggak perumpamaan yang lain ya? Kenapa nggak gula misalnya kan? Kenapa harus garam dan terang? Jadi ini ada dua ya, garam dunia dan terang dunia. Kita kupas satu-satu ya. Garam. Nah, adik-adik tahu nggak fungsinya garam itu apa? Selain memberi rasa asin atau gurih untuk makanan, apa coba? Adik-adik tahu nggak kalau garam itu ternyata bisa untuk menghambat pembusukan. Jadi kalau adik-adik tahu, misalnya orang yang jualan ikan, itu mereka membalur atau melumuri ikannya itu dengan garam supaya tahan. Atau paling gampang adik-adik lihat ikan asin. Ikan asin itu kan garamnya tinggi sekali dan dia memang tahan lama karena garam itu sendiri menghambat proses pembusukan ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi memberi rasa asin. Yang ketiga garam itu membersihkan. Ternyata kadar asin dari garam itu sendiri itu bisa membersihkan, bisa membunuh kuman. Contohnya, adik pernah nggak sakit gigi terus kata mama kumurlah pakai garam, air garam? Yaitu karena kuman di gigi itu bisa mati saat kita berkumur dengan air garam karena garam itu sendiri mengandung antiseptik ya. Kemudian garam itu juga mempengaruhi rasa sekitarnya. Adik-adik tahu nggak? Rasa garam itu sangat kuat sehingga dia bisa mempengaruhi rasa yang lain, rasa manis, rasa pahit. Itu kalau kita tambahin garam agak banyak sedikit aja itu pasti sangat mempengaruhi ya. Jadi itu beberapa fungsi atau manfaat dari garam. Kemudian yang kedua, manfaat dari terang itu apa? Manfaat terang itu adik pasti sudah tahu. Terang itu untuk menerangi. Ketika sudah menerangi, kita bisa melihat dan itu bisa memberikan kita petunjuk apa yang harus kita lakukan. Kalau tidak ada terang atau cahaya itu maka kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, gitu. Nah selanjutnya, jadi Tuhan maunya seperti apa sih kita menjadi garam dunia dan terang dunia? Kita lanjutkan dari yang tadi ya, fungsi. Tadi kan kakak jelaskan beberapa fungsi garam. Nah sekarang garam dunia itu apa? Ya, yang pertama tadi mencegah kebusukan atau membuat sesuatu menjadi tidak cepat busuk ya. Kayak tadi yang contohnya ikan itu ya. Jadi kalau fungsi garam seperti itu, nah fungsi menjadi garam dunia artinya kita harus mencegah perilaku-perilaku yang salah ya, perilaku-perilaku yang berdosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencegah itu karena itu sebagai suatu tanda kutip kebusukan yang Tuhan tidak suka. Kemudian bisa membersihkan ya, membersihkan atau menyucikan. Yang tadi kalau fungsi garam membersihkan dari kuman misalnya. Nah kalau menjadi garam dunia kita pun menyucikan apa? Menyucikan diri kita, membantu orang lain. Contoh menyucikan diri gini, tadinya aku orangnya itu suka ngomong kotor, ngomong kasar sama orang, tapi aku mau menjadi garam sehingga aku mau mengubah hidupku, aku nggak mau lagi berkata kasar atau ngomong kotor, aku nggak mau lagi. Itu contoh menyucikan diri. Ataupun kita membantu orang lain untuk menyucikan diri. Misalnya ada dia punya teman yang suka ya tadi ngomong kotor ya, ada dia menjadi contoh bagi mereka bahwa ngomong itu harus yang baik, berbicara itu harus sopan, kata-kata itu harus baik. Nah adik-adik membantu mereka untuk bisa mengingatkan, hei kalau ngomong harus sopan, apalagi ngomong sama guru atau orang yang lebih tua, itu contohnya ya. Kemudian memberi rasa ya, tadi kan garam itu memberi rasa asin atau gurih. Garam dunia pun demikian. Di mana adik-adik berada, adik-adik bisa memberikan rasa di tempat itu. Contoh ya, di rumah.
adik-adik bukan hanya menjadi seorang anak atau menjadi seorang kakak yang biasa-biasa aja, tapi yang baik. Jadilah anak yang baik, yang memberikan rasa bagi orang tua. Jadi anak yang nurut sama orang tua, rajin membantu orang tua. Jadi memberi rasa bahagia. Orang tua bahagia sekali, merasakan bahagia memiliki anak seperti adik. Itu adik menjadi seorang kakak. Jadilah kakak yang memberi rasa yang baik bagi adik-adikmu. Misalnya mau membantu adik mengerjakan PR, ngajak bermain dan lain-lain. Jadi adik-adik itu selalu memberikan sesuatu rasa yang baik terhadap sekitar adik-adik. Ya, itu salah satu contoh dari menjadi garam dunia. Ya, kemudian terang, ya, terang. Kalau terang tadi kan terang itu contohnya ya tadi ya, saat kita dalam kegelapan ketika ada terang sedikit aja itu sangat membantu. Begitu pula dengan adik-adik, ya. Dimanapun adik-adik berada, jadilah terang. Jadilah seseorang yang selalu terlihat kebaikannya. Nah, dari bacaan tadi Kak mau menyimpulkan itu ada dua hal yang paling mudah dilihat. Kata kuncinya tadi ya, garam tak terlihat, terang terlihat. Kenapa Kak bilang begitu? Kalau garam dia memberikan rasa asin misalnya, itu dia nggak kelihatan garam itu. Ketika butiran garam itu ditaruh di makanan atau ditaruh di air untuk kita kumur, udah nggak kelihatan, sudah tidak terlihat lagi garam itu. Tapi meskipun tidak terlihat, garam itu memberikan dampak yang baik, ya. Gitu pula menjadi garam dunia. Meskipun adik-adik melakukan sesuatu yang baik tapi tidak terlihat, tidak apa-apa. Tapi efek atau imbas dari kebaikan yang adik-adik lakukan itu dirasakan dan itu mempengaruhi sekitar. Itu adalah garam dunia, ya. Jadi garam dunia kata kuncinya tidak terlihat. Kalau terang dunia, terang itu harus terlihat. Tadi kan dibilang pada ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya, tapi di atas kaki dia. Artinya ketika terang itu dinyalakan, dia bukan disembunyikan di kolong atau di lemari atau di mana, tapi dia pasti diletakkan di tempat yang tinggi untuk memberikan cahaya sinarnya bagi sekitar. Nah, jadi kalau tadi garam dunia kata kuncinya tidak terlihat, kalau terang dunia kata kuncinya adalah terlihat. Jadi adik-adik melakukan sesuatu itu terlihatnya bukan terlihat bahwa aku hebat, aku bisa melakukan yang baik sehingga orang bisa melihat bahwa aku hebat. Bukan seperti itu. Terlihat adalah ketika orang melihat adik-adik yang melakukan hal-hal yang baik, orang tahu bahwa kamu adalah anak Tuhan sehingga kamu bisa memuliakan Tuhan, ya. Nah, kalau dari penjelasan Kak tadi ya adik-adik yang singkat tadi, kita bisa lihat bahwa untuk menjadi seperti yang Tuhan Yesus mau, garam dunia dan terang dunia, kita harus bisa tidak terlihat dan bisa juga terlihat, ya. Tidak terlihat artinya kita melakukan sesuatu kebaikan yang Tuhan inginkan tanpa harus menunjukkan diri kita. Ya, kita lakukan saja yang baik, tapi apa yang kita lakukan itu pasti berdampak bagi orang. Yang kedua yaitu terlihat, artinya sebagai anak-anak Tuhan, identitas itu harus adik-adik bawa bahwa menjadi anak-anak Tuhan aku harus memperlihatkan semua hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan yang baik, sehingga dengan perilaku adik-adik itu memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, kita masuk pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari aja, ya. Jadi biar adik nggak bingung menjadi garam dan terang. Tadi Kak Alfa jelasin banyak sekali. Kira-kira apa sih yang paling mudah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, ya? Oke. Di sini beberapa catatan yang Kak Alfa buat bahwa menjadi garam dunia dan terang dunia itu kita mampu memberi rasa, menjadi berkat bagi orang lain meski tidak terlihat, dan menjadi terang kita terlihat menjadi teladan bagi orang lain.
salah satu yang paling penting adik-adik harus ingat bahwa menjadi teladan itu salah satunya yaitu menjadi anak-anak yang jujur, berkata jujur. Berkata jujur itu bukan hanya berkata jujur pada satu situasi, tapi dalam setiap situasi, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, belajarlah untuk selalu berkata jujur, berterus terang ya. Karena dengan berkata jujur, berterus terang, adik-adik itu sudah menjadi teladan. Itu contoh yang paling dapat adik-adik lakukan ya. Jangan bilang bahwa saya bohong, aku bohong tapi cuma bohong sedikit, bohong banyak, itu namanya bohong. Adik-adik tahu nggak? Saat kita berbohong satu hal, ini adik-adik ingat ya. Saat kita berbohong satu hal, kita pasti akan berbohong banyak hal. Kenapa? Karena saat kita berbohong satu, kita harus bohong yang lain untuk nutupin bohong yang ini. Terus harus berbohong lagi untuk nutupin bohong yang ini. Jadi bohong di atas bohong. Pasti seperti itu. Dan ketika adik-adik terbiasa untuk bohong, itu adik-adik mendukakan hati Tuhan. Tuhan sedih. Karena adik-adik kan tadi dibilang bahwa di ayat ke-13 kamu adalah garam dunia, dan ayat ke-14 kamu adalah terang dunia. Jadi kalau adik-adik melakukan hal-hal seperti itu, contohnya berbohong, berarti adik-adik tidak seperti yang Tuhan mau, tidak menjadi garam dunia dan terang dunia ya. Berkata bohong itu juga berdampak bagi adik-adik. Kenapa? Satu ya, membuat Tuhan sedih. Kemudian yang kedua, untuk lingkungan, mana ada orang yang mau berteman dengan orang yang suka berbohong ya? Tidak ada orang yang mau berteman dengan orang yang suka berbohong, pasti akan dijauhi. Tapi kalau orang yang jujur, pasti orang senang. Semua orang senang. Di dunia ini tidak ada orang yang membenci orang jujur. Pasti orang semuanya sayang dan senang sama orang jujur. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus, sangat senang terhadap anak-anak yang jujur ya. Meskipun saat adik-adik jujur itu adik-adik akan dimarahi atau ada dampak yang tidak enak terhadap adik-adik, nggak apa-apa. Belajarlah untuk selalu jujur dan belajarlah untuk menjauhi yang namanya kebohongan itu. Karena apa? Karena kita adalah garam dunia dan terang dunia ya. Tadi Tuhan bilang di ayat ke-13, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah lagi dia diasinkan? Jadi sudah tidak berguna selain dibuang dan diinjak orang. Begitu pula terang ya. Kalau terang itu padam, mati, tidak berguna lagi ya. Nah, kesimpulan Kak Alfa, jadi dari penjelasan Kak Alfa tadi, Kak Alfa simpulkan bahwa adik-adik mari hidup menyatakan diri sebagai teladan ya, menjadi garam dunia dan terang dunia, terlihat dan tidak terlihat. Tidak terlihat yaitu adik-adik tetap berdampak bagi orang lain dengan melakukan kebaikan. Terlihat yaitu adik-adik memperlihatkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang dengan perilaku yang baik itu adik-adik bisa memuliakan Tuhan. Salah satunya yang paling bisa diaplikasikan yaitu belajar selalu jujur. Jauhi yang namanya kebohongan sejak kecil, pupuk yang namanya kejujuran, latih terus sehingga adik-adik semakin besar, semakin dewasa, adik-adik tumbuh menjadi pribadi yang menjadi teladan bagi semua orang, menyenangkan hati Tuhan dan membuat orang melihat bahwa memang anak-anak Tuhan itu luar biasa, melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Ya. Baik, itu aja penjelasan Kak Elva. Mohon maaf kalau Kak Elva ngomongnya terlalu cepat ya. Tapi semoga apa yang Kak Alfa sudah sampaikan hari ini bisa adik-adik pahami dan terlebih lagi itu tersimpan dalam hati, dalam pikiran, sehingga ketika adik-adik melakukan sesuatu atau memikirkan bahkan berkata sesuatu, selalu diingatkan dengan firman Tuhan hari ini ya. Jadilah garam dunia dan terang dunia. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus pasti memampukan kita semua untuk menjadi seperti itu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup firman ini ya. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami ya. Baik, 1 lipat tanganmu, 2 tutup matamu, 3 tutupkan kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini bahwa kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingatkan kami lagi untuk selalu menjadi garam dunia dan terang dunia, di mana kami selalu berdampak bagi orang lain meskipun kami tidak terlihat. Tapi apa yang kami buat, kebaikan yang kami buat itu dirasakan oleh semua orang. Kami pun bisa terlihat oleh orang lain Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang menjadi teladan, yang membuat orang-orang melihat bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang teladan yang bisa berdampak bagi lingkungan sekitar. Tuhan, ajarilah kami agar hidup kami ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi kesedihan bagi orang lain, tapi kehidupan kami, perilaku kami, perkataan kami, tindakan kami, semua itu membawa sukacita bagi orang lain dan berdampak baik bagi orang lain. Ajari kami Tuhan untuk belajar jujur, berani menyatakan kebenaran, apapun resikonya Tuhan. Kami mau belajar jujur dalam setiap situasi, kondisi, kapanpun, dimanapun, bahkan di depan siapapun. Karena kami yakin Tuhan sangat senang jika kami dapat melakukan itu. Jadikan kami anak-anak yang jauh dari keinginan untuk berbohong. Jadikan kami anak-anak yang jujur sejak kami kecil, sehingga kami bertumbuh dengan hal-hal yang baik, dengan kejujuran yang kami latih terus-menerus Tuhan, sehingga ketika besar nanti kami menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul bisa menjadi teladan bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami masih kecil, kami tidak mampu. Jika Tuhan tidak menolong, untuk itu kami mohon, mampukanlah kami Tuhan. Ketika Engkau mengatakan bahwa kami sudah ditetapkan bahwa kami adalah garam dunia dan terang dunia, kami mohon Tuhan mampukan kami, berikan Roh Kudus-Mu agar kami mampu dan kami bisa menjadi garam dunia dan terang dunia seperti yang Tuhan Yesus mau. Ampuni kami Tuhan, jika dalam keseharian kami masih sering melakukan kesalahan, kami tidak menjadi teladan, tapi kami menjadi orang-orang yang mendukakan atau melukai hati orang lain. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi teladan bagi setiap orang yang melihat kami. Kami juga berdoa bagi semua orang Tuhan yang ada di sekitar kami. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, terutama orang-orang terdekat kami. Tuhan jagai selalu Tuhan. Engkau berkati juga kakak-kakak layan yang sudah membawakan firman, yang sudah melayani hari ini, baik firman maupun musik dan liturgos. Tuhan berkati juga. Tuhan lindungi kami selalu, dan biarlah minggu depan kami pun bisa kembali lagi beribadah meskipun lewat online Tuhan. Engkau berikanlah kemampuan bagi kami semua, dan Engkau berkati kami semua selalu Tuhan. Ampunkanlah segala kesalahan kami. Kami mau berdoa seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kami doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak. Pesan yang kita dapat dari firman Tuhan tadi apa? Iya, kita menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia itu bagaimana?
kita harus mau menolong orang lain. Terus apa lagi? Mau menegur teman kita kalau salah, terus mau berkata benar, ya. Ya, kita akan masuk di dalam persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya ya. Nah, sementara kita akan memberikan persembahan, kita pujikan lagu sama seperti ayat bacaan tadi ya, Matius 5 ayat 13-16. Garam dan terang dunia, ya. Aku anak Tuhan, garam terang dunia, kota di atas bukit pasti bercahaya, 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 bersinarlah pada dunia, bercahaya, bercahaya, bersinarlah pada dunia. Aku anak Tuhan, garam terang dunia, kota di atas bukit pasti bercahaya, 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 bersinarlah pada dunia, bercahaya, bercahaya, bersinarlah pada dunia, bercahaya, bercahaya, bersinarlah pada dunia, bercahaya, bercahaya, bersinarlah pada dunia. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Nah, persembahannya nanti dititipkan ke orang tua kita dan dibawa ke gereja, ya. Kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan sebagian kecil daripada berkat yang Tuhan sudah berikan berlimpah bagi kami. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan ini boleh menjadi berkat pelebaran bagi kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kak Sila undang berdiri. Kita sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir boleh kami lalui atas pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Biarlah pujian yang boleh kami naikkan boleh menjadi sukacita di hadirat Tuhan dan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dan segala firman yang boleh kami dengarkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari agar kami bisa menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih ya Tuhan, pimpin sertai aktivitas kami 1 minggu yang akan datang di dalam berlibur, di dalam aktivitas di rumah. Tuhan memberikan sukacita bagi kami. Kami juga mau menyerahkan orang tua kami, berkati selama di dalam pekerjaan mereka dan juga berikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi. Tuhan mau tolong supaya Tuhan mau lalukan pandemi ini dari bangsa negara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur.
Papa terima kasih. Ibadah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.